بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita masuk ke bab 97 hadis nomor 190. Dan kita masih membahas tentang permasalahan budak. Dan Masya Allah, ternyata permasalahan budak ini kita sudah bahas mulai dari hadis 152. Berarti sudah ada sekitar 40 hadis yang membahas tentang budak. Dan ini masih berlanjut sampai hadis 200 dan juga seterusnya. Dan kok seakan-akan pembahasan budak ini menjadi hadis terbanyak seakan-akan dibanding hadis birrul walidain. Seakan-akan loh ya. Tapi intinya 40 hadis itu tidak sedikit, tapi banyak. Sehingga ini memberi kesimpulan kepada kita bahwa ternyata agama kita yang mulia ini betul-betul menaruh perhatian terhadap masalah budak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata agama kita ini adalah agama yang benar-benar mengangkat derajat manusia. Dan insya Allah tidak ada agama yang seperti itu kecuali agama kita ini. Dan kita baca hadisnya. Di sini Al-Imam Bukhari membawakan babun hal yu'inu abda. Bab apakah seseorang itu harus menolong budak? Kalau kita perhatikan bab ini, sebenarnya bab ini itu ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya, karena hampir sama. Tapi seperti biasa, Al-Imam Bukhari rahimahullah dia memberi bab khusus untuk menunjukkan suatu penekanan. Apakah seseorang itu harus menolong budaknya? Jadi meskipun budak, kalau dia kesusahan, kena musibah, apa harus ditolong? Itu maksudnya. Hadatsana Adam qala telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata, hadatsana Syu'bah qala telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata, hadatsana Abu Bishr qala telah menceritakan kepada kami Abu Bishr, dia berkata, sami'tu Salam ibn Amr yuhaddits, aku mendengar Salam bin Amr yuhaddits menceritakan hadisnya an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ariqakum ikhwanukum, budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Fa'ahsinu ilaihim, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ista'inuhum ala ma balaghakum, dan mintalah pertolongan kepada mereka pada perkara
Nah, berarti terjawab kalau ditanya apakah harus menolong budak, maka jawabannya harus, karena Nabi SAW mengatakan wa'inuhum ala ma tulibu, dan minta tolonglah kepada mereka atas hal-hal yang menyulitkan mereka. Beberapa pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama, bahwasanya di dalam Islam tidak ada yang namanya perbedaan kasta. Tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan. Meskipun jabatan boleh berbeda, tapi tetap bagaimanapun kedudukan mereka adalah seorang muslim dan berlaku hak-hak seorang muslim. Ini dibuktikan dari sabda Nabi alaihi wasallam, "Ariqakum ikhwanukum." Budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Jadi bukan tentang saya ini sayyid, saya ini tuan, sedangkan ini adalah budak, sehingga kita boleh semena-mena terhadap budak. Tapi Nabi alaihi wasallam menjadikan budak ini kedudukannya seperti apa? Saudara. Kalau kedudukannya seperti saudara, maka apakah pantas seseorang itu semena-mena terhadap saudaranya? Tentu tidak pantas. Maka dalam ini Islam sama sekali tidak membeda-bedakan, tidak membedakan kasta, tidak menyamakan kasta. Intinya adalah Islam ini menganggap semua orang adalah sama jamaah. Yang bedain apa? Ketakwaannya. Ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Apa dalilnya? Sudah hafal surat Al-Hujurat? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang beriman, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Agar apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Bangsa-bangsa ini beda-beda kan Pak? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mungkin terlahir dari bangsawan, ada yang mungkin terlahir dari bangsa budak, ada yang Arab, ada yang non-Arab, ada yang Arab, ada yang Ajam, gitu kan? Maka Allah pertegas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa. Artinya mau Arab maupun Ajam sama, mau bangsawan atau tidak bangsawan sama, mau Eropa mau nggak Eropa sama, mau mancung nggak mancung sama. Yang membedain adalah ketakwaan dia. Oleh karenanya Nabi alaihi wasallam juga bersabda, man batta'a amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, maka kemuliaan nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Artinya meskipun Anda seorang bangsawan, tapi kok amalnya lambat, maka di akhirat pun bangsawannya tidak akan bermanfaat apa-apa. Meskipun dia keturunan habaib, kalau dia jarang sholat, amalnya lambat, maka di akhirat habaibnya ini tidak akan membawa manfaat apa. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, is'ali ma syi'ti, is'alini ma syi'ti, mintalah kepadaku apapun yang kau mau. La ankiduki
minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Fatimah punya nasab kepada Nabi alaihissalam. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan bisa melindungimu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan siapapun kita tidak akan manfaat kalau lambat amalnya. Ingat kaitannya, man batta'a amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah anjuran untuk berbuat baik kepada budak. Bahkan tidak hanya budak nih Pak, juga berbuat baik kepada bawahan. Kita bisa kiaskan budak itu sebagai bawahan, sebagai dengan karyawan, atau mungkin kita bisa kiaskan berbuat baik kepada pekerja-pekerja yang bekerja kepada kita. Dari dalil fa'ahsinu ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah Islam memerintahkan kepada kita untuk tidak gengsi, Pak. Enggak gengsi. Apa buktinya? Islam mengatakan, Nabi mengatakan, ista'inuhum ala walabakum. Minta tolonglah kepada mereka budak tersebut kalau memang kamu kesulitan. Ini berbeda dengan orang kafir Quraisy yang mereka gengsi. Mereka nggak mau duduk bareng dengan budak, gengsi. Tapi sama Nabi itu dihapus. Enggak, budak itu saudara kalian. Kalau kalian kesulitan, minta tolong saja kepada budak. Jadi nggak perlu gengsi. Minta tolong kepada siapa pun nggak perlu gengsi. Kenapa kok gengsi itu timbul, jamaah? Gengsi itu timbul karena panjenengan merasa tinggi. Ngoten. Gengsi itu timbul karena panjenengan merasa tinggi. Ketika panjenengan merasa tinggi, maka otomatis panjenengan merendahkan yang lain. Gengsi. Loh, aku kan ustaz, gitu. Aku kan ustaz, masa minta tolong sama Pak tukang becak misalkan, atau Pak satpam. Ternyata Nabi alaihissalam memerintahkan nggak boleh gengsi. Minta tolonglah kepada mereka atas apa-apa yang menyulitkan kalian. Terus yang ketiga, yang keempat, faedah yang keempat adalah Islam mengajarkan kita jangan egois, jangan egois, jangan mau menang sendiri. Ini diambil dari ucapan Nabi alaihissalam, wa a'inuhum ma'hulibu, dan tolonglah mereka kalau mereka itu kesulitan. Bukan begini, lu jangan ditolong, kan mereka sudah dibayar untuk berbuat seperti itu. Loh, kalau mereka kesulitan, meskipun mereka dibayar, apa salahnya ditolong? Karena Nabi memerintahkan wa a'inuhum ma'hulibu, tolonglah mereka kalau memang mereka itu kesulitan. Demikian juga dengan hal-hal yang lain yang kecil-kecil. Misalkan kita mendapati kita berada di sebuah taman, misalkan di taman tersebut kita melihat ada sampah yang jatuh di depan kita, kemudian kita pungut, kita masukkan ke tempat sampah. Itu yang betul. Tapi sebagian orang nggak usah diambil, sudah ada petugasnya. Loh, kenapa memang kok diambil? Kan tidak apa-apa kalau diambil, meskipun ada petugasnya. Saling tolong menolong.
Jangan egois, jangan mentang-mentang itu bukan tugasnya terus nggak dilakukan, nggak apa-apa. Kan syukur-syukur bisa membantu orang tersebut, ya kan? Demikian juga misalkan kalau kita pakai masjid ini, panjenengan berwudu misalkan, kemudian ada keran yang belum dimatikan, panjenengan tidak boleh berprinsip bukan aku yang membuka kok, bukan tanggung jawabku, bukan aku yang membuka. Matikan saja, itu akan menjadi pahala untuk panjenengan. Fa'inuhum ala maghlibu. Demikian juga Nabi SAW bersabda di hadis lain tentang sifat nggak boleh egois ini. Nabi mengatakan unsur akhaka doliman wa matluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia dolim maupun dia terdolimi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau matlum kami tahu caranya, tapi kalau dolim gimana cara nolongnya? Maka Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu yang dolim itu dengan cara mencegahnya agar dia tidak berbuat dolim. Nah, kalau kita ngapain ditolong, dia kan dolim, nah kan gitu. Tapi Nabi enggak, jangan egois, tolong aja. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, ketika panjenengan berbuat baik pada Buddha atau orang lain, kemudian menolong kesulitan mereka, maka ini di dalam Islam jamaah itu dianggap sebagai sedekah. Saya bacakan hadisnya biar panjenengan bisa menyimak, biar lego. Nah, ini saya sudah screenshotkan hadisnya. Nah, ini ya, Pak, saya besarkan. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap tulang atau setiap sendi yang dimiliki oleh manusia itu ada hak sedekahnya. Wah, mengganggu sekali. Kulla yaumin, setiap tulang atau setiap persendian yang dimiliki oleh manusia itu ada hak sedekahnya. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari di mana matahari terbit darinya. Di setiap hari, setiap tulang ini punya hak sedekah. Lalu Nabi kasih contoh sedekahnya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong orang lain agar dia bisa naik ke hewan tunggangannya. Jadi ada orang mungkin nggak bisa naik kuda, kemudian panjenengan berikan pundak panjenengan agar dia bisa naik kuda tersebut, atau panjenengan membantu dia untuk menaikkan barangnya, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, sedekah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat itu adalah sedekah. Wa tumitul adha min tariqi sedekah, dan setiap gangguan yang engkau apa istilahnya? Dia singkirkan, dan gangguan yang engkau singkirkan dari jalan itu adalah sedekah. Nah, sekarang perhatikan.
Nanti dikatakan oleh Nabi, setiap tulang itu ada hak sedekahnya. Setiap tulang adalah hak sedekahnya. Ada berapa tulang? Ada 360 tulang kata Nabi alaihi wasallam. Dan lihat apa kata Syekh di sini. Ketika engkau mendamaikan dua orang itu adalah sedekah, maka yang dimaksud itu adalah termasuk di antara amal-amal yang engkau bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan nikmat terhadap jasadmu. Jadi ketika engkau menolong orang, ini adalah bentuk syukur terhadap jasad yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian waktu ini, dan ketika engkau menolong orang untuk naik ke hewan tunggangannya atau menaikkan barang-barangnya, annaka tu'inu ghairaka hada min syukri nikmatil mafasil. Maka itu adalah bentuk panjenengan bersyukur atas nikmatnya diberi tulang. Nikmatnya diberi tulang. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Kata Syekh, hada min syukri, hada min babi syukri nikmatil lisan. Ini adalah bentuk panjenengan bersyukur atas nikmatnya lisan. Karena diberi lisan, maka panjenengan berzikir. Kalau diberi lisan, panjenengan mengucapkan kata yang baik. Dan setiap langkah yang panjenengan melangkahkan menuju sholat itu menjadi sedekah. Maka kata Syekh, hada min babi syukri qadamai. Ini merupakan bentuk terima kasih kepada Allah atas diberikan dua kaki. Jadi kesimpulannya apa Pak? Syukur itu dengan cara beramal. Syukur itu dengan cara melakukan ketaatan. Maka semua ketaatan yang antum lakukan itu bentuk syukur. Mengucapkan alhamdulillah saja ini belum dinamakan syukur. Karena syukur itu harus terpenuhi 3 rukunnya: hati, lisan, dan al-jawari, anggota badan. Hati yaitu engkau mengakui bahwa nikmat ini diberikan kepada al-mun'im, diberikan oleh al-mun'im, zat yang memberi nikmat. Lisan yaitu engkau memuji nikmat ini kepada zat yang memberi nikmat. Dan anggota tubuh yaitu engkau melakukan ketaatan ibadah atas nikmat yang telah diberikan kepada zat yang memberi nikmat. Maka bentuk syukur seseorang itu bukan dengan alhamdulillah, tapi dengan cara melakukan ketaatan. Maka ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, kemudian tidak menjadikan dia semakin tekun sholatnya, ini dinamakan kufur, bukan syukur. Setiap nikmat yang tidak menjadikan pelakunya itu semakin taat, maka itu dikatakan kufur. Setiap nikmat yang menjadikan pelakunya semakin taat, itu dinamakan syukur. Panggil. Monggo diunjuk susunya Pak, biar nggak ngantuk. Laban susu namanya. Laban itu bahasa Arabnya susu, laban.
Oke. Kita lanjut hadis yang kedua. Jadi faedah yang terakhir tadi, menolong seseorang itu adalah sedekah. Ngoten nggih? Karena sedekah yang disebut oleh Nabi SAW tadi itu bukan termasuk bentuk pembatasan, tapi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka sedekah yang paling afdol yang dilakukan oleh seluruh tubuh itu adalah sholat. Karena sholat itu, karena dengan sholat maka semua tulang bergerak, sehingga semua tulang itu beribadah kepada Allah Jalla. Kemudian hadis 191 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, jadi ini ucapan Abu Hurairah, maka ini asar, kata Abu Hurairah, a'inul amila min amali, tolonglah, berilah pertolongan al-amila, orang yang bekerja, min amali, dalam melakukan pekerjaannya. Fa inna amalallahi la yakhibu, karena sesungguhnya pekerja Allah itu tidak akan mengecewakan. Di kitab saya dibawakan sebuah hadis, kenapa kok pekerja itu dinamakan pekerjanya Allah. Di situ ada sebuah hadis di mana Nabi alaihi wasallam mengatakan, setiap orang yang berserikat denganmu dalam urusan rumah atau dalam urusan harta atau dalam pekerjaan, maka orang ini dinamakan pekerja Allah. Kenapa dinamakan pekerja Allah? Karena dia membantumu atau bekerja denganmu dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, maka dia dinamakan pekerja Allah. Baik, misal khadim dikatakan ya ini khadim, pelayan. Apa tugas pelayan di rumah? Memasak mungkin, atau mungkin mencuci. Maka dengan kata lain, pelayan ini membantu kita dalam menegakkan ketaatan kepada Allah, sehingga dia dinamakan amilallah, pekerja Allah. Dosa pembantu kan sudah saya bayar, Ustaz, biar diurus pembantu. Kan tidak apa-apa. Ini kata Rasul, bantulah pekerja tersebut dalam mengurusi pekerjaannya. Kalau dia kebanyakan pekerjaan, dia kelabakan misalkan, apa salahnya kita membantu meskipun itu bukan tugas kita. Makanya di awal saya katakan, Islam ini mengajarkan kita tidak boleh egois. Meskipun bukan tugas kita, tidak apa-apa kita turun tangan. Anggap itu surganya kita. Ini prinsipnya Ustadz kita Ridwan rahimahullah. Prinsipnya jamaah, prinsipnya beliau itu. Dulu waktu saya nyapu masjid, dulu waktu beliau masih hidup, awal-awal dulu, bukan nyapu masjid ya, bukan nyapu masjid. Saya kan murid, kan tidak mungkin toh Pak, murid itu melihat gurunya nyapu, betul kan? Nah, kalau Ustaz Iqbal sudah nyapu di bawah, saya nggak berani turun Pak, sungkan saya, malu. Masa saya mau turun, pamit pulang, sedangkan beliau nyapu. Maka akhirnya saya akali begini, ketika saya ada, pastikan saya tahu jadwalnya beliau nyapu. Ketika beliau mau ambil sapu Pak, saya bilang, Ustaz saya aja. Loh, nggak usah, antum sudah pulang aja sana, nggak usah. Ini surganya saya. Itu katanya. Ini surganya saya. Terus dia nyapu halaman. Demikian juga dengan masjid Pak. Waktu itu masih Pak Samsul yang nyapu. Itu sama Ustaz disapu. Meskipun bukan tugasnya Ustaz, tapi tugasnya Pak Samsul, tapi sama Ustaz disapu. Nah saya kan sungkan lagi Pak, mau ada saya kok gurunya nyapu kok muridnya main dilotok gitu kan. Saya bantu, dulu ada karpetnya, saya bantu gulung karpet, ngeduk karpet. Kata Ustaz, jangan, gak usah dibantu, itu surganya saya katanya.
Nah ini prinsipnya Pak. Saya rasa itu bagus sekali. Jadi meskipun itu bukan tugas kita, meskipun itu tugas kulinya kita, misalkan kita punya kulinya kita atau apapun itu, nggak ada salahnya kita ikut membantu sebagai bentuk realisasi dari sabda Nabi, a'inul amil min amalih. Tolonglah pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Baik. Kemudian bab yang 98, babun la yukallaful 'abdu minal amal ma la yutiqu. Bab tidak boleh membebani budak, membebani budak dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Nah ini adalah prinsip dalam mempekerjakan orang Pak. Mempekerjakan orang prinsipnya adalah panjenengan boleh membayar dia, tapi dengan syarat pekerjaan itu bukan pekerjaan yang di luar kapasitas dia. Sehingga misalkan kita boleh membayar dengan bayaran yang mahal, tetap kita tanya, kamu dengan bayaran segini mampu nggak mengerjakan pekerjaan ini? Karena pada dasarnya membebani seseorang di luar kapasitasnya itu termasuk apa? Dolim. Kompak, masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Il mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu." Bagi budak itu ada hak makananmu, ada hak makanannya dan pakaiannya. Itu hak budak adalah diberi makanan dan diberi pakaian. Oleh siapa? Oleh tuannya. Kenapa? Karena budak ini dibawa tanggung jawab tuannya. Paham ya? Dibawa tanggungan nafkah tuannya. Maka kalau kita tarik ke kuli, ya, maka kuli ini tanggungan kita, tanggungan si mandor. Maka kuli ini berhak mendapatkan makanan atau pakaian dari si mandor tersebut, tapi tentunya dengan kesepakatan dan kesepakatan. Wala yukallafu minal amal ma la yutiqu. Dan tidak boleh membebani pekerjaan dengan sesuatu yang di luar kapasitas mereka. Saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, unta saja tidak boleh dibawakan beban yang melebihi kekuatan dia. Kata Nabi SAW, Nabi pernah ketemu dengan unta yang bebannya terlalu berat, maka Nabi marah. Nabi memerintahkan bahwa unta itu tidak boleh dibebani dengan beban di luar kapasitas dia. Meskipun dia bisa, meskipun unta ini kuat dan dia mampu, tapi tetap menjadikan unta tersebut keberatan adalah bentuk kedoliman. Itu hewan, apalagi manusia. Kemudian 193, nanti di akhir biar lebih mantap lagi, anak akan lihatkan ke panjenengan bagaimana para salaf dalam ta'awun, dalam membantu orang lain. Hadis yang berikutnya sama, kata Rasul SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiqu. Bagi budak terdapat hak makanannya dan pakaiannya, dan dia tidak dibebani kecuali dengan pekerjaan yang dia mampu. Ya Pak, dia tidak dibebani kecuali dengan pekerjaan yang dia mampu. Ini prinsipnya. Kemudian hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tanggungan kalian. Saudara-saudara kalian, maksudnya budak-budak kalian. Karena tadi di atas budak dianggap apa? Saudara, Masya Allah. Padahal status dia budak, tapi dikatakan ikhwan, saudara. Saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tanggungan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya di bawah tanggungannya, falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan, wa yulbishu mimma yalbasu, dan memberi pakaian dari apa yang dia pakai, wala yukallifuhu ma yaklifuhu, dan janganlah memberikan beban, membebani mereka dengan apa-apa yang di luar kapasitas dia.
dia. Fa in kallafahu ma yablibuhu, kalau misalkan tuannya atau kita memberikan beban kepada budak tersebut dengan sesuatu di luar kapasitas dia, ini kata Nabi, falyu'inhu alaihi, hendaklah dia menolong budak tersebut. Berarti nggak boleh nopo Pak, mentang-mentang wis iki lakokno kabeh wis, pokoke tugasmu iki lakokno kabeh, padahal dia nggak mampu. Doa kamu kan tak bayar lakokno kabeh, padahal dia nggak mampu. Maka kaidahnya apa kata Rasul? Kalau misalkan engkau membebani dengan sesuatu di luar kapasitas dia, kau tolong dia. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita baca asar salaf nih Pak. Kita baca asar salaf. Nah ini dia. Ini baik. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apabila beliau menyembelih seekor kambing, maka beliau menghitung dagingnya dan menjadikan kulit kambingnya itu sebagai sikok. Apa ini? Tempat minum. Sikok. Karena sikok itu dulu, tempat minum dulu itu bukan dari plastik tapi dari kulit. Wajah ala sufraha hablan, dan menjadikan sufnya, kulitnya itu sebagai tali. Nah ini, maka apabila Salman Al-Farisi melihat seseorang yang membutuhkan tali untuk tunggangannya, atau dia kasih. Wa in ra'a ihtaja ila siqaq atau, kalau dia melihat ada orang yang butuh tempat minum, maka dia juga kasih. Ini contoh bagaimana salaf membantu orang lain, menolong orang lain. Kemudian contoh yang kedua jamaah, ucapan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, masyuka fi hajati akhikal muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjatin. Ini Masya Allah, perhatiin, langkahmu untuk memenuhi kebutuhan saudaramu yang muslim itu lebih baik bagimu dibanding haji terus menerus. Engkau haji, tahun depan haji lagi, tapi engkau menolong saudaramu atau tetangga misalkan yang kesusahan, itu lebih baik dibanding engkau haji terus menerus. Karena kalau haji itu untuk dirinya sendiri, tapi kalau menolong tetangga, menolong orang lain, itu untuk dia dan untuk orang lain, maka dua pahalanya. Dan menolong orang lain itu wajib, apalagi kalau nyawa. Sehingga terkadang yang urgent didahulukan. Nanti di bawahnya ada lagi Pak, di bawahnya ada lagi. Bagaimana ada di antara salaf itu yang sampai rela nggak haji karena nolong orang lain, rela nggak haji menolong orang lain. Ini Sufyan menceritakan dari Zubair Al-Yami. Dahulu Zubair Al-Yami, idza kanat al-lailatu mutiratan, kalau misalkan berada di malam hari yang sedang hujan deras, aqada sya'latan minar, maka dia mengambil lilin atau mengambil ublik api, perapian. Fatafa ala ajaisil hayy, kemudian dia keliling kampung untuk mengunjungi orang-orang yang lemah. Ngapain? Dia tanya, atau itu nanar, kamu butuh api enggak? Kalau butuh dikasihlah api. Itu tujuannya. Faidah asbaha tafa ala ajaizil hayy. Ketika di pagi hari dia keliling lagi ke orang-orang lemah, ke orang-orang miskin. Dia tanya,
Alakum fisuki hajat, apakah engkau memiliki keperluan di pasar? Kalau ada berarti dia akan apa, Pak? Akan bantu. Aturiduna syai'an, apa engkau butuh sesuatu? Ini lihat bagaimana para salaf itu mereka memperdulikan orang lain, peduli dengan orang lain. Ngamalkan begini susah pegang, Pak? Susah lagi. Susah, tapi dengan cara membaca seperti ini, maka harapannya kita punya semangat untuk niru. Karena di antara cara untuk memunculkan motivasi itu adalah dengan cara membaca apa? Sejarah orang-orang soleh. Itu sebagian salaf mengatakan dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Menyebut orang soleh, menceritakan orang soleh itu akan menurunkan rahmat, akan menurunkan kasih sayang, akan melembutkan hati. Ini berikutnya dari Ma'mar, anna Tawusan, Tawus itu seorang tabi'in, aqama ala rafiqin lahu maridun hatta fatahu al-hajju. Ini Tawus, dia pernah mengurusi temannya yang sedang sakit sampai dia terluput dari haji. Musimnya haji dia nggak berangkat, Pak, karena sahabatnya sakit. Dia urus sahabatnya ini sampai akhirnya dia tidak pergi haji. Padahal kita tahu bagaimana kita kepengennya haji, gitu kan? Ya ini sama seperti Uwais Al-Qarni. Semua orang pengen ketemu sama Nabi, tapi dia nggak bisa ketemu sama Nabi karena dia punya seseorang yang harus dia bantu, ya kan? Dan kebetulan orang itu adalah ibunya sendiri. Tapi ternyata karena pilihan dia tersebut, justru sama Nabi didoakan. Sampai Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, idalah kita kalau kau ketemu sama Uwais, kau minta doa sama dia. Fa innahu barrun liwalidayhi, karena dia itu berbakti pada ibunya. Padahal Nabi nggak pernah ketemu Uwais, nggak pernah lihat wajahnya Uwais. Tapi Nabi bilang ke Umar, nanti akan datang segerombolan dari penduduk Yaman. Di dalamnya ada nama seseorang pemuda namanya Uwais, wa huwa min Qaran, dan dia dari Qaran, wa fihi baros, dan dia punya penyakit baros, penyakit kulit. Kalau kau ketemu sama dia, kau minta doa sama dia. Fa innahu barun liwalidayhi, karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu menjadikan doa itu mustajab. Dan mungkin bisa jadi kita tarik lagi, mungkin bisa jadi menolong orang lain, suka menolong orang lain, itu bisa jadi menjadi sebab doanya mustajab. Karena Uwais nolong orang lain yang itu ibunya sendiri. Oh iya. Nah ini langsung anak baca terjemahannya. Ibnu Subrumah jamaah, namanya Ibnu Subrumah. Dia pernah memenuhi hajatnya saudara-saudaranya. Hajat yang banyak dia penuhi semua. Maka sebagai bentuk terima kasih saudaranya kepada Ibnu Subrumah, maka saudaranya ini yukafi'u bihadiyatin, ngasih Ibnu Subrumah hadiah sebagai bentuk balas budi. Maka Ibnu Subrumah mengatakan, "Ma ada apa ini?" Kata saudaranya, "Engkau sudah membantu kami," katanya. Wajar kan dikasih hadiah. Kalau kita, alhamdulillah, terima kasih ya, gitu. Tapi lihat sikap Ibnu Subrumah. Khudma laka afakallah. Nih, ambil balik ini duitmu, nih ambil balik duitmu, afakallah. Semoga Allah memaafkan kamu. Nah ini ucapan ini yang keren. Ida sa'altu akhoka. Ida sa'alta akhoka, kalau engkau minta bantuan kepada saudaramu hajatan, satu keperluan, falan yajhad nafsahu fi qada'iha, dan dia enggak mau membantu kamu, enggak mau bersusah payah membantu kamu
untuk memenuhi kebutuhanmu atau kamu minta tolong, fatawaddu'a lis-sholati wa kabbir alaihi arba'a takbiratin wa uddahu minal mauta. Nih, maka kamu berwuduklah untuk sholat, takbirlah 4 kali dan anggap dia seperti orang mati. Takbir 4 kali, takbir apa Pak? Sholat jenazah. Kalau kamu minta tolong ke orang lain dan dia nggak mau bantu kamu, berarti itu orang seperti orang mati. Karena orang hidup nggak mungkin diem aja, pasti bantu. Tapi kalau dia nggak mau bantu, diem aja nggak mau bantu, apa yang kita aja. Udah kamu wudu, kamu sholat takbir 4 kali, anggap dia anggap dia orang mati. Artinya jamaah, orang yang nggak bantu orang lain itu nggak ada beda dengan orang mati. Orang mati kan nggak bisa apa-apa, gitu loh. Orang mati nggak bisa apa-apa. Terus gimana Pak? Kalau antum dimintai tolong orang lain dan antum nggak bisa bantu, ada solusinya jamaah. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra? Wa qul lahu qawlan karimah. Ucapkan kepada dia ucapan yang karimah, memuliakan dia. Ini Allah perintahkan kepada Nabi, kalau ada orang yang datang kepada Nabi minta bantuan dan Nabi nggak bisa bantu, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan kepada dia ucapan yang bisa memotivasi dia. Misalkan, ngapunten Pak, untuk saat ini saya tidak ada uang untuk bantu panjenengan, tapi semoga Allah meluaskan rezeki panjenengan. Ini namanya qaulan karimah. Ngapunten Pak, saya tidak bisa membantu panjenengan, tapi insya Allah nanti kalau saya sudah punya uang, saya bantu panjenengan. Ini namanya qaulan karimah. Jadi kalau nggak bisa bantu, panjenengan bisa bantu pakai ucapan. Itu maksudnya. Tapi kalau nggak mau sama sekali, udah kau wudhu, kau sholat, takbir 4 kali, Allahu Akbar, anggap dia sebagai orang mati. Nah, seperti ini bisa menentukan hati kita. Mau lanjut toh, terakhir ya, kurang dikit lagi. Ucapannya Abdullah bin Amir bin Robi'ah, dia mengatakan, sesungguhnya aku melayani seseorang dari kalangan kaum muslimin ala illatin, atas penyakit yang dia derita, mungkin ilah bisa dikatakan penyakit, yauman wahidan, sehari penuh, ahabbu ilayya, lebih aku cintai dibanding sholat jamaah 60 tahun yang aku tidak terluput di dalamnya takbiratul ihram. Dia membantu seorang muslim seharian penuh, itu lebih dia cintai dibanding dia sholat jamaah 60 tahun yang dia nggak pernah terluput takbiratul ihram. Artinya dia nggak pernah telat. Ternyata membantu seorang muslim itu bagi dia lebih baik dibanding dia sholat jamaah. Itu permisalan, bukan berarti dia nggak sholat jamaah. Dan saya berpikir, barangkali dia menganggap sholat jamaah itu hukumnya sunnah, membantu seseorang hukumnya wajib, apalagi tetangga dia, maka fardu ain buat dia karena terdekat. Maka jangan sampai dia sholat jamaah, gimana ya? Ya seperti itu. Jadi dia menganggap menolong orang lain itu lebih dia cintai kalau misalkan dibandingkan, seakan-akan pahalanya setara dengan sholat berjamaah. Nah, demikian juga ucapan Al Hasan Al Basri. Dia mengatakan, sesungguhnya aku memenuhi kebutuhan saudaraku lebih aku cintai dibanding aku iktikaf 2 bulan. Jadi seakan-akan membantu orang ini itu amalan yang berada di atas. Ya, inilah kisah-kisah. Sebenarnya masih ada lagi Pak, tapi saya cuma fotokan halaman pertama saja. Ini masih ada 4 halaman lagi tentang ini.
panjang-panjang kisahnya. Saya ambil satu muka saja untuk menunjukkan kepada kita bagaimana para salaf ini juga mengaplikasikan sabda Nabi alaihi wasallam tentang menolong orang lain, wabil khusus apa? Budak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampun, semoga bermanfaat. Ada yang bertanyakan? Nggih, kita urutkan. Monggo Pak Woko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan ketika Nabi Muhammad SAW melihat unta yang ditunggangi berlebihan, maka beliau marah. Berarti sikap keduluan. Lalu yang saya tanyakan, di zaman sekarang ini ketika ada truk atau mobil yang bermuatan melebihi batas, apakah itu termasuk dolim? Baik, Masya Allah. Saya rasa truk itu bukan makhluk hidup jamaah. Jadi tidak ada kedoliman kepada benda, karena hukum itu dikenakan kepada makhluk hidup, bukan kepada benda. Jadi misalnya kita punya pisau, kita pakai untuk potong tulang sampai dia pecah-pecah, saya rasa tidak dianggap dolim kepada pisau. Kalau dianggap dolim kepada pisau, nanti kita nggak ngiris pakai pisau nanti. Kasihan pisaunya ngiris daging sakit, dia terus kegesek terus nanti. Gitu Pak. Jadi kedoliman itu berlaku kepada makhluk hidup. Adapun kepada benda mati, maka benda mati itu tidak dikenai hukum. Maka nggak ada hukumnya pisau, nggak ada. Yang ada adalah hukum orang yang memakai pisau. Dia gunakan pisau itu untuk apa? Itu baru dikenai hukum. Gitu. Nah, hukumnya truk lagi nggak ada. Yang ada adalah hukum orang yang nyopir truk. Dia nyopir truk, dia bawa kemana truknya ini? Dia bawa ke tempat maksiat kah? Dia mungkin minggir mampir ke Moro Seneng misalkan sopir truknya. Ya, maka dikenailah hukum itu sopir truknya itu. Kalau truknya, dosa truknya apakah haram mampir ke Moro Seneng? Truknya nggak ikut ke Moro Seneng. Yang ke Moro Seneng orangnya bukan truknya. Truknya cuma melipir, parkir, yang masuk ke Moro Seneng siapa? Orangnya. Maka yang dikenai kedoliman adalah orangnya. Tamat. Barakallahu. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini termasuk istisna, pengecualian. Kita tidak mau menolong karena kita melihat orang ini muamalahnya buruk. Atau misalkan kita menolong, tapi ketika kita tolong justru orang ini akan berbuat maksiat misalkan. Maka yang seperti ini pengecualian. Kita tidak perlu menolong dan itu boleh. Misalkan ada beberapa yang tanya, Ustaz, orang tua saya terlilit hutang riba. Bolehkah saya membantu orang tua saya untuk melunasi hutang ribanya, Ustaz? Tapi Ustaz, kalau sudah lunas hutang ribanya, dia bakal hutang lagi ke bank. Terus bagaimana? Maka saya jawab, Bu, silakan membantu untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti kalau masuk lagi ke bank jangan dibantu. Atau membantu dengan syarat, saya bantu Bu, tapi dengan syarat panjenengan nggak boleh hutang lagi ke bank. Kalau panjenengan hutang lagi ke bank, saya nggak mau bantu. Ya ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah seseorang agar tidak berbuat mungkar. Itu diperbolehkan. Contoh lain, pengemis misalkan. Kita tahu pengemis dia kadang motornya NX, kita pakai sepeda butut, motor beat biasa, Revo rusak, motor dia NX tapi dia ngemis. Kita tahu motornya NX, ya kita nggak perlu kasih dia. Dalam rangka apa? Agar tidak
berbuat kerusakan. Apa kaidahnya itu? Darul mafasid. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu didahulukan dibanding mengambil maslahat. Itu kaidahnya. Mencegah mudarat lebih didahulukan dibanding apa? Dibanding mendahulukan mengambil manfaat. Modal. Baik, tunggu. Jadi kalau misalkan dengan dibantu kok rasanya orang ini nanti akan seperti ini, kok semakin menjadi, ya jangan dibantu. Atau kalau misalkan panjenengan punya prinsip begini boleh saja, ya sudahlah, nggak apa-apa, saya bantu, saya nilai ta'ala, monggo. Itu bebas saja. Betul nggih? Insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak Teguh. Saya ambil dari yang tadi. Siap, yang terakhir. Jadi intinya mungkin begini ya. Kalau saya ambil ininya itu efek jangka panjangnya. Jadi kan pemerintah mengambil aturan tentang pembatasan di mana itu dikawasan untuk rusak jalan. Di mana jalan itu adalah untuk kebutuhan umum. Nah, apakah yang dimaksud tadi akan orang kezaliman di sisi rusak jalan? Nah, apakah hal itu kemudian ada di sisi lain, di sisi mereka ada sisi biaya biaya BBM dan pendapatan juga nggak betul kalau misalnya dibatasi seperti itu. Nah itu kan misalnya masalahnya kompleks sekali. Iya betul. Apakah itu awal pertama itu bagaimana? Apakah bisa nggak kalau misalnya kita masuk jalan yang di jalan bagus, tapi truk yang berbeda jalannya jadi rusak, apa masuk ke dalam juga? Kalau kita bicara dohirnya, secara hukum asal, sesuatu yang tidak dilakukan sesuai dengan tempatnya, maka termasuk dolim. Itu definisi dolim. Maka orang misalkan jalan motor dilalui mobil, atau jalan khusus mobil dilalui truk dan ada larangan di situ misalkan, atau mungkin jalan tol dilewati motor, ini termasuk bentuk kedoliman secara asal begitu. Adapun secara aturan aslinya, maka kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Kita nggak tahu itu. Apa niat dia seperti itu? Apa niat mereka membuat kebijakan seperti ini? Dan istilah mereka harus seperti ini. Seperti yang terjadi di Pati kapan lalu, bupatinya menaikkan pajak 250%. Terus akhirnya didemo oleh seluruh orang Pati, dan dia nggak turun, dan dia nggak mundur, tetap jadi bupati di atas. Padahal yang mendemo itu seluruh kota meminta turun. Nah kita nggak tahu apa yang ada di balik kebijakan tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita bicara dohir hukum, maka dohir hukum adalah itu bentuk kedoliman. Model. Satu kali 4 yang saya juga lakukan. Panjenengan lawan arus ke sana. Ngerti nggih? Nah itu saya nggak tahu Pak. Yang jelas itu bentuk kedoliman secara hukum. Kalau bicara secara kebijakan, apa boleh atau enggak? Mungkin boleh, karena polisi membiarkan. Tapi kalau bicara aturan tidak boleh. Nah itu siapa? Kalau saya Pak, saya pakai kaidah ini Pak. Enggak semua kaidah benar. Kaidah saya begini, al-ada muhakkamah. Apa yang berlaku di masyarakat itu boleh. Apa yang berlaku di masyarakat itu menjadi hukum. Nah bagi masyarakat kesana kejauhan. Semua masyarakat sudah lawan arus semuanya kejauhan. Dan Pak Polisi juga membiarkan. Apalagi kalau penjagaan berada di perempatan Girian itu. Wah, Masya Allah, dekat polsek luar biasa. Ya, dianggap tidak ada di polsek. Ada yang kesana. Sekarang aturan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena membahayakan orang lain.
Ya ini, wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, kalau memang itu membahayakan orang lain, maka jangan dilakukan. Terus gimana? Bukan berarti saya menghalalkan lawan arus ya, ya bukan berarti saya menghalalkan lawan arus. Itu cukup saya saja. Jangan nggak boleh. Kalau saya boleh. Terus kan dari alasan muhakkam tadi. Dalilnya nanti gini, saya itu Ustaz saya nanti. Kadang saya berontak Pak, kadang saya kesana, tapi kadang saya kesana juga kalau pas lagi kepepet Jumatan ngebut, wis sama biar cepet gitu. Tapi kalau pas ngebut saya mesti kesana, cuman sebisa mungkin ya ini salah, jangan ditiru, tetap kita lewat sama. Tapi dibiarkan polisinya ya, nggak tahu saya. Nah, kita balik ini Pak juga, kita balik ini. Ini kan awal juga sebenarnya. Tapi rumah kita di sini diajari ya. Terus ya masa mau lewat pabrik yang besar itu. Terus ke dinding belakang sini tembuskan semua daya baru ke masjid. Ya ini semoga saja menjadi pemakluman al-ada wa hakama. Apa yang berlaku di masyarakat, kebiasaan masyarakat, semoga menjadi hukum yang berlaku. Kadang-kadang seperti itu. Contoh lain, stopan selama itu, kan kita nggak boleh secara aturan melihat zebra cross. Tapi sama polisi disuruh maju agar yang belakang bisa maju. Akhirnya mereka maju sampai stopan depannya itu. Dan semoga menjadi al-ada al-muhakkamah. Menjadi apa kebiasaan yang berlaku di masyarakat, semoga menjadi hukum juga yang berlaku. Semoga saja. Sehingga kita nggak berat-berat gitu Pak, jauh banget soalnya. Mungkin itu insyaallah seperti itu. Monggo, sampun sudah ya. Jadi sudah bermanfaat. Lagi, monggo Pak. Sejarah ini bagaimana tanya? Terkait dengan golong-golong. Nah, di suatu ketika ada akhwat pakai golong akan jatuh. iya. Jatuh. Dan itu sudah diam gitu ya. Sekarang dilihat sekitar itu nggak ada akhwat yang lain. Iya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita nolong pasti kita harus pegang. Ya. Iya. Jangan pegang itu kan pengelolaan. Nah, bagus. Nah, ditolong Pak. Kaidahnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Karena kalau nggak ditolong dia bisa meninggal. Maka ditolong. Tapi ketika menolong diikhlaskan niatnya. Jangan sampai waduh kesempatan. Betul nggih? Baik Mas gendong, loh ternyata gitu. Nah, tetap diikhlaskan niat, ditatani niatnya. Jangan sampai antara perbuatan dengan hati berbeda. Ya, perbuatannya nolong, hatinya gitu. Itu berbeda. Allah yang tahu hati wa ma tukhfi sudur. Ya, Allah yang tahu yang tersembunyi dalam hati. Jadi jangan sampai menjadikan kaidah sebagai kita. Loh kok nolong aku? Kan baik hati loh. Enggak, kan dari Pak Ustaz darurat itu boleh. Padahal asli niatnya juga sekali-kali ngambil baki. Ngoten. Nggih. Nah, gitu nggih. Baik. Iki bisa kita omong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.